Satuan Narkoba Polres Sumbawa Barat berhasil mengamankan terduga pengedar narkoba jenis sabu berinisial FA di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat saat hendak melakukan transaksi sabu di Jalan Raya Kota Taliwang. Saat dilakukan penggeledahan, petugas temukan barang bukti narkoba jenis sabu siap edar yang disimpan di dalam dompet. Petugas juga berhasil mengamankan telepon genggam, alat hisap, uang tunai ratusan ribu yang diduga hasil penjualan narkoba. Saat diperiksa, FA mengaku sabu tersebut diperolehnya dari seseorang laki-laki berinisial CK yang beralamat di Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, FA disangkakan melanggar pasal 112 ayat 1, pasal 114 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Polres Sumbawa Barat berhasil mengamankan terduga pelaku dengan inisial FA yang beralamat di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang. Barang bukti yang berhasil ditemukan pada TKP pertama di pinggir jalan itu satu klip sabu dengan berat 1,05 gram. Di TKP kedua ditemukan juga alat hisap, gunting, dan satu bendel klip kosong yang untuk membungkus sabu. Dari Sumbawa Barat, Topani Swandi, iNews melaporkan. Oknum anggota Dewan Nur Said ditetapkan sebagai tersangka dan kini ditahan aparat kepolisian Polres Lombok Tengah dengan dugaan penggunaan ijazah palsu saat mendaftar sebagai calon legislatif. Penahanan terhadap oknum anggota Dewan Partai Persatuan Pembangunan ini dilakukan usai adanya serangkaian pemeriksaan mulai dari pemeriksaan 17 saksi hingga gelar perkara dari Satreskrim Polres Lombok Tengah. Dari hasil pemeriksaan, tersangka tidak bisa menunjukkan bukti fisik ijazah asli kepada pihak kepolisian sehingga oknum Dewan Dapil Praia Barat Daya tersebut ditahan hingga 3 November mendatang untuk proses penyidikan. Saudara LN telah kami lakukan penahanan terhitung sejak tanggal 15 Oktober kemarin. Saudara LN tidak bisa memberikan kepada kami barang bukti yaitu ijazahnya yang asli. Sementara itu terkait penahanan salah satu anggota legislatif ini, Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyerahkan semua proses hukum ke pihak berwajib sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Langkah lembaga seperti pengalaman yang dulu ketika ada teman-teman tersangkut hukum dan itu masalah pribadi, ya, tentu mereka juga harus menyelesaikan secara pribadi. Ya. Tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat 2 Junto, pasal 266 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya. Puluhan siswa dari sejumlah desa di Lombok Barat, Lombok Utara hingga Lombok Timur datang hearing ke Komisi 4 DPRD setempat. Mereka mengadukan nasib yang menimpa mereka yang diduga telah ditipu oleh lembaga pelatihan kerja yang menjanjikan mereka bekerja di Jepang. Para siswa pelatihan dan alumni salah satu SMK tersebut pun awalnya menyerahkan sejumlah uang kepada salah satu oknum kepala sekolah SMK di Kota Mataram untuk diberangkatkan bekerja ke Jepang. Uang yang diserahkan juga bervariatif dari 25 juta hingga 40 juta. Modus yang dijalankan adalah dengan merekrut anak-anak SMK yang telah lulus belajar di sekolah itu dengan membayar sejumlah uang, namun hingga 1 tahun berjalan janji tersebut tidak kunjung ditunaikan. 25 juta. Kita itu ditagih setelah kita lulus interview. Sejak tahun kapan? 2023. Ya, Diiming-iming anak itu mau berangkat ke Jepang. Terus disuruh mengeluarkan 15. Itu aja ada 15 itu aja sudah cukup. Akhirnya lambat laun yang 6 bulan lagi disuruh mengeluarkan 25.
Komisi 4 DPRD setempat berjanji akan memfasilitasi semua pihak menjadi korban tersebut dengan berkoordinasi dengan DPRD Provinsi dan akan segera mendatangi SMK dan lembaga yang terlibat dan segera mengumpulkan semua dokumen tentang persoalan tersebut. Dugaan penipuan yang dilakukan oleh salah satu sekolah, ya sederhana saja, mereka itu kan masih mau pada penyelesaian secara kekeluargaan. Ya artinya berapa uang yang diambil itu ya dikembalikan saja. Komisi 4 DPRD Lombok Barat akan bersurat nanti secara resmi juga ke provinsi. Persoalan tersebut sejatinya bisa jadi pembelajaran bagi kita agar lebih waspada terhadap segala bentuk dugaan penipuan yang bisa saja terjadi di sekeliling kita. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Diki Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa? kita interupsi? Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abas di pasar aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan. Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata. Buat saya ada sesuatu yang menarik. Mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan ya, walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Tahapan Pilkada 2024.
Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Ya dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan bagi bola. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah telah menyalurkan sekitar 70 tangki air bersih ke wilayah terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih berdasarkan permintaan dari masyarakat terdampak dan hingga kini permintaan terus bertambah. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah Ridwan Ma'ruf menjelaskan berdasarkan permintaan penyaluran air bersih yang sudah masuk, ada 6 dari 12 kecamatan di Lombok Tengah yang telah mengajukan permintaan penyaluran air bersih. 6 kecamatan ini yaitu Praia Timur, Pujut, Praia Barat Daya, Jonggat hingga Praia. Dari 6 kecamatan ini penyaluran terbanyak dari wilayah Jonggat dan sama seperti tahun sebelumnya. Sementara itu hingga kini BPBD masih terkendala armada untuk penyaluran air bersih sehingga penyaluran disesuaikan dengan jadwal dari pihak ketiga seperti PDAM, BWS, dan PMI yang menyediakan armada. Sampai kemarin sudah kita terap sekitar itu di kecamatan dan sekarang masih antri, kita nunggu jadwal dari PDAM. Berarti kan meningkat, permintaan meningkat sampai dengan ini puncak-puncaknya. Adapun untuk wilayah Lombok Tengah hingga kini masih berstatus darurat kekeringan yang dimulai sejak bulan Juli lalu. Selanjutnya masyarakat diminta untuk lebih bijak dalam penggunaan air lantaran saat ini berada pada puncak musim kemarau. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat desa Pringgesele Selatan, Kabupaten Lombok Timur tumpah ruah dan antusias saat acara adat tradisi Dongdala. Masyarakat beriringan membawa jamuan dengan wadah penampi atau dikenal dengan jaja nyiru bejangkongan dan menggunakan pakaian adat khas Sasak Lombok. Tradisi budaya Dongdala ini merupakan acara masyarakat menggali potensi yang tidak terlepas dengan sinergi antar seluruh komponen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan di tengah krisis pangan global yang sedang terjadi di berbagai negara. Tradisi Dongdala bertujuan untuk mempersatukan berbagai keturunan atau terah berbeda yang ada di Pringgesele Selatan. Harapannya dapat membangun desa Pringgesele Selatan melalui jalur kebudayaan. Artinya keberagaman yang unik. Nah, kenapa alasan keberagaman itu kami namakan kami di acara festival? Karena kami di desa ini ada 3 bahasa yang berbeda, 3 keturunan yang berbeda, dan ada 7 wilayahan seperti gambaran pelangi. Selain itu, tradisi ini juga menjadi bentuk ekspresi kedaulatan desa dalam mengelola sumber daya alam dan potensi lokal, khususnya di bidang pertanian, peternakan, dan kebudayaan dalam mencapai kemandirian pangan.
Dari Lombok Timur, Herkiandi, iNews melaporkan. Pemuda di Desa Jenggala Tanjung, Lombok Utara menyulap aliran irigasi menjadi spot atau wahana bermain river tubing. Di objek wisata ini pengunjung dapat mengarungi aliran sungai dan irigasi dengan menggunakan ban dan berbagai perlengkapan safety lainnya mirip seperti arung jeram. Olahraga ini sangat cocok bagi pengunjung yang suka tantangan atau menguji adrenalin. Selain menikmati segarnya air sungai, pengunjung juga bisa menikmati pemandangan yang sangat indah di sepanjang pinggir aliran sungai. Informasinya arus air untuk fun ride ini tidak ekstrim sehingga aman untuk anak-anak. Gimana keseruan tadi naik rival tubingnya? Takut sih tapi asik gitu. Nah, perginya ke sini sama siapa aja? Ini sama suami. Boleh dong diceritain dulu gimana tadi trek-treknya gitu. Ada yang jatuh sih tadi saat Apa sih alasannya ke sini, Mbak? Asik sih, enak lihat orang. Berarti nyoba-nyoba aja? Iya, baru pertama kali juga saya. Durasi river tubing untuk fun ride adalah sekitar 10 hingga 15 menit dengan harga Rp15.000 per orang atau tergantung dari paket yang diambil. Nah, jadi mereka hadir di sini membawa program penguatan kapasitas yang jujur saja saya katakan awalnya kita tidak tahu persis apa kegiatan yang mereka bawa. Setelah kita mulai bertemu, berdiskusi, ternyata setelah kita sering ketemu, mereka ingin mengangkat desa ini menjadi desa wisata berbasis kearifan lokal. Di awal trip, pengunjung akan diarahkan untuk memakai vest pelampung, helm, beserta deker, dan di briefing petugas untuk keselamatan dan pengamanan saat river tubing. Dari Lombok Utara, Herkiandi, iNews melaporkan. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi pulang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaba. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Berunding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Kalau terjadi bisa tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita interupsi? Saya Anisyada Dan saya Aryo Abdi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi pulang. Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini.
semua pasti pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita di sini kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. manakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita di sini kita interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hanya sekitar 2 km dari kawasan hutan dengan tujuan khusus Rarong, Lembah Datu siap menjadi destinasi baru para pecinta outdoor. Destinasi wisata hidden game atau permata tersembunyi ini terletak di tengah hutan Glogor, Desa Pemope, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah. Berada di lahan seluas 50 are di atas Lembah Datu, lengkap dengan pemandangan persawahan, sungai, tebing, perbukitan, dan Gunung Rinjani. Lembah Datu juga memiliki camping ground dengan daya tampung mencapai 80 tenda. Hal ini tentunya menjadi tambahan yang sempurna dari tren berkemah di Pulau Lombok. Sangat luar biasa, pemandangannya bagus dan kami juga sempat heran tadi, tidak seperti yang kami bayangkan dari awal.
Keberadaan lokasi wisata outdoor ini tentu disambut baik oleh warga sekitar. Mereka senang ada tempat dengan pemandangan bagus dikelola menjadi destinasi wisata. Selain itu bisa menambah lowongan pekerjaan bagi anak muda setempat. Kampung kita ini terkenal gitu, dilihat sama orang luar lah ya. Gimana indahnya tempat ini gitu, lebih maju juga. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang mengagumkan, Lembah Datu Camping Ground juga menawarkan sejumlah aktivitas menarik. Pengelola Lembah Datu Camping Ground menjelaskan, Lembah Datu tidak hanya sebagai pilihan tambahan bagi pecinta kemah, tetapi juga sebagai tempat untuk belajar mengenal alam dan mengetahui tata cara bermain di alam. Tempat camp sendiri yang baru kita mulai garap, Kak. Kita udah ada di sini, kemudian kita juga ada di sebelah bawah. Dan kemudian kalau ada teman-teman yang mau camp di areal sungai atau pinggir sungai bisa juga, Kak. Memiliki topografi berupa perbukitan dengan titik tertinggi berada pada elevasi 395 mdpl, Lembah Datu langsung menghadap lembah dengan baris persawahan yang tertata rapi. Di tengahnya mengalir sebuah sungai dengan air sangat jernih yang bersumber langsung dari alam. Untuk bisa berkemah di Lembah Datu, pengunjung bisa memesan melalui pengelola di media sosial. Pengelola juga sudah menyediakan lokasi camping termasuk dengan tenda. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani begitu menyenangkan. Air yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani ditambah suasana asri penuh pepohonan membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aiselong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran wisatawan. Awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, enak banget airnya dingin banget tuh. Seru banget, ini cocok banget buat liburan. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000. Wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti ayunan romantis, saung hingga lokasi camping untuk menikmati kawasan di sekitar objek wisata ini. Bagi Anda yang hobi wisata menantang, memacu adrenalin objek wisata Aiselong bisa menjadi pilihan untuk mengisi liburan bersama keluarga. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan.